Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore saya ucapkan. Kami dari kelompok 4 tentang fermentasi alkohol. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ibu selaku moderator dan rekan saya Kira Triandani, Kepala Seni, Indonesia Samalo, Adira Maulia Cahya, Karina Sumbersmiana. Nah, di sini kita akan membahas apa sih itu fermentasi alkohol yang akan langsung dijelaskan oleh Pira. Definisi fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol terdiri dari dua kata. Yang pertama, fermentasi dan alkohol. Fermentasi itu proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Sedangkan alkohol itu senyawa turunan alkana yang mengandung fungsi hidroksida. Jadi fermentasi alkohol itu proses di mana gula seperti glukosa, sukrosa, dan fruktosa diubah menjadi energi seluler dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Proses ini tidak membutuhkan oksigen dan membutuhkan khamir dalam prosesnya. Khamir ini bersifat anaerob fakultatif, artinya dapat hidup secara aerob dan dapat juga hidup secara anaerob jika tidak ada oksigen bebas. Proses fermentasi etanol digolongkan dalam respirasi anaerob. Fermentasi alkohol digunakan dalam pembuatan roti, tape singkong, tape ketan, tuak, shake, dan wine. Oke, selanjutnya itu ada respirasi anaerob. Nah, respirasi anaerob itu kira apa ya? Yuk mari simak penjelasannya dari Komala Sari. Respirasi anaerob itu apa sih? Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau O2. Respirasi anaerob ini terjadi di bagian sitoplasma yang bertujuan untuk mengurangi senyawa organik dan menghasilkan energi yang lebih kecil berupa 2 ATP. Nah, contoh respirasi anaerob itu reaksi fermentasi dan penapasan intramolekuler. Pada proses respirasi anaerob ini, glukosa dipilah secara tidak sempurna dan akan menghasilkan komponen H2O dan CO2 serta hidrogen bergabung bersama sejumlah komponen yaitu asam hirupat dan asetaldehida yang selanjutnya membentuk asam laktat dan etanol. Oke, selanjutnya ada input and product of alcoholic fermentation yang akan dibacakan oleh Joy Abigail Graciela. Jadi, pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP plus 2 T menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD plus dan menghasilkan 2 piruvat. Tahapan pertama, 2 piruvat ini memiliki 3 atom karbon yang akan dikonversi menjadi 2 asetaldehida yang memiliki 2 atom. Ya, nah dari perubahan 2 piruvat menjadi asetaldehida ini ada pelepasan satu atom karbon. Satu atom karbon ini akan membentuk 2 CO2. Terus tahapan kedua, asetaldehida ini akan mengikat ion H+. Ion H+ yang berasal dari pengurangan NADH menjadi NAD+. Jadi asetaldehida ini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+. Dari pengikatan ion H+ ini akan menghasilkan senyawa etanol sebanyak 2 buah. Selanjutnya, NAD+ yang berasal dari pengurangan NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan glikolisis selanjutnya. Jadi produknya itu ada 2 etanol, 2 CO2 dan 2 ATP. Oke, baik. Selanjutnya setelah tadi kita mendengarkan input and product of alcoholic fermentation-nya, nah kita bakal mengenal juga nih proses fermentasi alkoholnya yang langsung disampaikan, dijelaskan langsung oleh Adira Maulia Cahya. Ini adalah contoh produk dari proses fermentasi alkohol yang kita gunakan yaitu Nah, jadi di input yang tadi, reaksi fermentasi alkohol itu terdiri dari 3 proses. Yang pertama itu proses pengubahan gula menjadi asam hirupat yang dinamakan dengan proses glikolisis. Proses glikolisis itu adalah rangkaian reaksi yang dikatalis untuk memecah satu glukosa menjadi 2 ATP yang terbentuk dari 2 ADP. Nah, nantinya akan berikatan dengan 2 fosfat lalu menghasilkan 2 NADH yang terbentuk dari 2 NAD+ yang nantinya akan menghasilkan asam hirupat. Nah, lanjut pada proses kedua yaitu pengembangan dari asam hirupat dan asam
yang dinamakan dengan proses dekarbonilasi asam pirofat. Nah, jadi kan di asam pirofat ini kan dia mempunyai 3 karbon. Nah, nanti setiga karbon ini akan mengalami dekarbonilasi yang nantinya akan menguraikan satu atom karbonnya, yang lalunya nanti akan diikat oleh si asetaldehid. Nah, lalu si asetaldehid ini dibantu oleh alkohol dihidrogenase yang nantinya akan diubah lagi menjadi alkohol etanol, yaitu produk F. Jadi ringkasan reaksinya itu berawal dari C6H12O6 atau glukosa menjadi C2C2H5OH plus 2CO2 plus NADH yang berupa etanol plus energi yang berupa ATP. Nah, selanjutnya setelah dibaca ini alcohol fermentation reaction, itu akan ada tipe of cell alcoholic fermentation yang akan dibacakan oleh Melina Shiva. Tipe sel merupakan fermentasi alkohol, bisa disebut juga sel fermentasi, dan biasanya ini merujuk pada mikroorganisme seperti ragi, Saccharomyces cerevisiae, atau beberapa jenis bakteri. Sel-sel ini dapat mengubah gula menjadi alkohol seperti etanol dalam proses fermentasi alkohol. Jadi sel Saccharomyces cerevisiae ini tempatnya pada bagian membran sitoplazma. Oke, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi alkohol yang dibacakan oleh Akila Bintang Nabi. Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi alkohol ada 3, yaitu suhu, konsentrasi glukosa, dan pH. Pada suhu optimal untuk ragi berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius, dan suhu maksimal antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Jika suhu rendah mengakibatkan ragi akan menjadi tidak aktif. Jika suhu tinggi akan mengakibatkan ragi denaturasi atau rusak. Yang kedua itu konsentrasi glukosa. Glukosa adalah komponen penting dalam fermentasi alkohol. Jika tidak ada glukosa, maka fermentasi alkoholnya akan gagal. Yang ketiga itu pH. Setiap mikroorganisme mempunyai pH minimal, maksimal, dan optimal untuk pertumbuhannya. Untuk pertumbuhan ragi, pH optimalnya berkisar antara 4,0 sampai 4,5 pada pH 3,0 atau lebih rendah lagi fermentasi alkohol akan berjalan dengan lambat. Nah, pada pH ini apa sih hubungannya dengan ragi? Jadi, selain penggunaan ragi, perlakuan pH medium fermentasi akan memberikan pengaruh terhadap produksi etanol atau alkoholnya. Jadi kan pada fermentasi alkohol, pH-nya akan berproses di pH optimal yaitu 4,0 sampai 4,5. Nah, kalau misalnya pH-nya itu lebih sedikit, dia akan mengalami denaturasi. Nah, sedangkan kalau misalnya pH-nya itu lebih banyak, maka produksi alkohol yang dihasilkan juga akan lebih banyak. Jadi pengaruhnya itu ada di banyak atau sedikitnya alkohol yang dihasilkan. Oke, selanjutnya kesimpulan hasil dari presentasi kami. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu adalah fermentasi alkohol adalah sebuah proses peragian atau sebuah proses penguraian makanan oleh mikroorganisme yang berlangsung dalam keadaan anaerob atau yang tidak memerlukan oksigen dari udara bebas. Nah, selain itu, fermentasi alkohol juga bisa disebut adalah berarti suatu pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dalam menghasilkan energi. Nah, selain itu, fermentasi alkohol juga terjadi dari perubahan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Nah, produk yang dihasilkan dari fermentasi itu adalah 2 etanol, 2 CO2 dan 2 ATP. Terima kasih banyak. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4 tentang fermentasi alkohol. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.